Jangan lagi buang minyak jelantah. Teman-teman kini bisa membuat lilin aromaterapi dari minyak yang sering jadi limbah tersebut. Para peneliti dari Fakultas Kimia Universitas Tanjung Pura sudah melakukan riset soal ini. Mereka meneliti dari proses penyaringan hingga pencampuran dengan minyak atsiri. Kini, riset-riset tersebut mulai disosialisasikan ke ibu-ibu di Kalimantan Barat. Ibu-ibu tersebut belajar dan berbisnis berbekal dari hasil riset ini. Kita akan ngobrol dengan dosen kimia Universitas Tanjung Pura sekaligus juga peneliti dari riset-riset tadi. Namanya adalah Mbak Risha Sasri. Beliau akan bicara soal mekanisme kimiawi sampai detail komposisinya serta bagaimana dampaknya untuk masyarakat. Tertarik dengan topik ini? Simak terus videonya sampai selesai ya, hanya di Query. Gimana caranya bikin lilin aromaterapi dari minyak jelantah? Sebenarnya pembuatannya cukup mudah dan sekali latihan kayaknya bisa deh. Jadi minyak jelantah nanti ditambah dengan asam stearat ya, bahan pengental tadi. Kemudian kita campurkan biasanya dengan bantuan suhu temperatur gitu, jadi dinaikkan dengan panas sedikit. Biasanya sih kami gunakannya sekitar 60 derajat lah kalau untuk pencampurannya. Jadi emang nggak lama karena sambil diaduk. Nah kemudian setelah campur rata, Halo Mbak Risha, apa kabar? halo Mas Madin, alhamdulillah sehat. Gimana Akhirnya kabarnya kita juga? ketemu ya. Ya, ketemu via daring begini ya. Jadi sebagai sebuah background bahwa saya dan Mbak Risha ini dalam 2 tahun terakhir ini sering ketemu untuk urusan penjurian. Jadi Ya, kami sama-sama betul. menjadi juri di sebuah kontes penulisan esai dan kita sama-sama alumni penerima beasiswa dari dari kontes itu. Jadi Yes. sekarang saya undang sengaja untuk ngomongin riset-riset terbarunya Mbak Risha. Nah, Oke. saat ini yang akan kita bahas adalah sebuah riset yang menarik, teman-teman. Jadi, Mbak Risha ini bersama teman-teman di Universitas Tanjung Pura mengeluarkan riset mengenai pelatihan lilin aromaterapi yang dibuat dari bahan dasarnya minyak jelantah ya, Mbak, dan campuran Iya, beberapa bahan lainnya. Nah, ini betul. menarik sebenarnya dan sangat applicable. Apalagi background-nya Mbak Risa sebagai dosen kimia, ini pasti akan sangat menarik. Ya udah, kita langsung aja nih kita tanya pertama. Mbak, Ya, gimana Mas? gimana caranya bikin lilin aromaterapi dari minyak jelantah? Nah, menarik nih. Mas Madin biasa pakai nggak lilin aromaterapi di rumah? Biasa, Biasa ya? aku, Nah, eh, beberapa tahun kebelakangan kan isu-isu tentang aromaterapi gitu ya. Itu tuh banyak mm, sekali booming, terutama pasca COVID ya. Pasca mm, COVID, di mana kita butuh sesuatu yang tidak hanya menyehatkan tapi juga merelaksasi gitu ya. Nah, sebenarnya sih kita sama tim begitu secara khusus lebih pada mengembangkan hasil-hasil penelitian sederhana sebenarnya, tetapi yang bisa langsung dimanfaatkan di masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan, kalau kita sebutnya limbah, karena minyak jelantah itu biasanya sih tidak digunakan lagi. Ya, kecuali ingat kalau zaman kita kecil dulu nggak ada makan ya minyak jelantah dikasih garam udah enak gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya ada informasi ilmiah yang harus disampaikan juga bahwa untuk kebutuhan konsumsi, untuk dimakan kembali, minyak jelantah itu kan sebaiknya tidak digunakan lagi, gitu kan? Nah, mm. lalu sebagai apa dia ketika dia tidak digunakan? Nah, dia akan berakhir sebagai limbah. Nah, kajian-kajian tentang pengolahan limbah, nah itu sebenarnya yang menjadi dasar riset-riset dilakukan, terutama di perguruan tinggi. Eh, Kalau kita bicara tentang lilin sebagai salah satu produk yang dihasilkan. Karena salah satu, nah sebenarnya banyak nih produk lain yang sudah dibuat. Contoh ada sabun, ya, sabun cair ataupun sabun padat begitu. Nah, dari segi produk. Nah,
Yang menarik adalah kita memanfaatkan minyak jelantah, di mana kita tahu Hmm. kandungan asam lemak bebasnya tinggi, ya. Jadi kalau kita konsumsi tidak baik, dan ini butuh pengolahan. Artinya dia tidak langsung berakhir sebagai limbah, tapi ini bisa kita lakukan pengolahan. Prinsip Hmm. lagi 3R gitu ya, reduce, reuse, dan recycle gitu. Nah, yang menjadi tahapan riset itu sebenarnya banyak, Mas Madin. Jadi tidak hanya ketika langsung sampai ke lilin, tidak langsung, oh risetnya buat lilin, nggak gitu. Tapi risetnya Hmm. adalah apa nih yang terjadi di minyak, kemudian apa yang dilakukan pengolahannya di minyak, sehingga Hmm. minyak ini bisa berpotensi sebagai sumber untuk membuat bahan baku menjadi bahan baku untuk produk yang lain. Nah, kita kajiannya pertama adalah bagaimana namanya menyaring dulu ya. Minyak itu kan maksudnya minyak jelantah, tidak lantas minyak habis digoreng itu langsung digunakan. Nah, ada proses Hmm. namanya riset pemurnian minyak jelantah. Nah, di minyak jelantah sendiri itu kita biasanya memakai metode yang sederhana. Misalnya kalau bahasa kita adalah penyaringan. Penyaringan biasa misalnya dengan saringan kain, ya, mungkin bisa nih bertujuan untuk memisahkan dia dengan pengotor-pengotor yang tampak gitu ya. Misalnya sisa goreng ikan teri dan sebagainya itu terpisah. Nah, tetapi kita perlu juga mengurangi ya eh, namanya adalah sisa-sisa ataupun yang tidak tergunakan lagi di minyak itu. Nah, kita bisa menggunakan atau menurunkan kadar asam lemak bebasnya itu dengan cara mengasopsinya, gitu ya. Jadi kita menggunakan suatu material yang nantinya bisa sebagai absorben. Nah, disinilah salah satu riset itu dikembangkan kalau di perguruan tinggi. Jadi melihat bagaimana potensi yang absorben atau material yang bisa digunakan untuk menyerap untuk Hmm. memurnikan minyak jelantah tadi sehingga bisa digunakan untuk membuat produk tertentu. Nah, kalau di kita itu biasanya menggunakan ada material kaulinit gitu ya, ada bentonit gitu ya. Nah, bentonit ini sebenarnya juga sering sudah bisa dibeli di pasar gitu ya. Sama ada uh, bleaching earth. Jadi memang pokoknya sejenis bleaching earth yang memang sudah ada dan ini tinggal dimasukkan ke dalam minyak, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 2 kali 24 jam. Nah, itu Hmm. nanti kita bisa saring minyaknya dan minyaknya itu bisa sebagai sumber bahan baku untuk pembuatan lilin. Nah, prinsipnya sebenarnya kalau lihat dari proses kimia, itu ada namanya reaksi saponifikasi. Jadi eh, untuk membuat sabun gitu ya, untuk membuat lilin. Nah, yang pertama itu adalah pembuatan sabun dulu nih. Nah, minyak jelantah atau kalau kandungannya itu sebagai informasi ke teman-teman mungkin sudah banyak tahu juga namanya adalah trigliserida namanya kalau dalam bahasa kimianya. Nah, Oke. minyak jelantah ini yang mengandung trigliserida ini nanti dia akan bisa bereaksi nih dengan suatu basa kuat ya. Biasanya kita pakai natrium hidroksida atau NaOH atau bisa kalium hidroksida atau KOH. Nanti reaksi ini menghasilkan sabun dan gliserol. Nah, Hmm. sumbernya sama, minyak juga, minyak jelantah. Jadi reaksi minyak dengan satu natrium hidroksida sebagai basa kuat, nanti dia akan menghasilkan sabun dan gliserol. Nah, reaksi lainnya adalah kita mau pembuatan lilin. Nah, Oke. sedangkan pembuatan lilin ini kita melalui prosesi ataupun reaksi hidrogenasi atau nanti kita bisa mencampurkan dengan bahan pengental. Nah, pengental inilah nanti mungkin pernah dengar istilah ada parafin, stearat gitu ya. Atau sekarang berkembang dengan lebih yang green, ada soy wax gitu. Jadi stearat ataupun ini tapi bahannya adalah kedelai. Nah, itu bisa mengubah Hmm. minyak yang tadinya cair itu dapat menjadi padat. Jadi ada reaksi-reaksi tersebut. Nah, jadi pertama adalah isunya adalah bagaimana memanfaatkan limbah minyak jelantah ini. Kemudian pemurniannya dengan menggunakan adsorben alami khususnya yang bisa kita dapatkan
di Kalimantan Barat khususnya ya, karena kita juga beberapa banyak yang meneliti tentang adsorban begitu. Nah, kemudian mengapa terpikir juga dengan lilin aromaterapi? Nah, ada kata-kata aromaterapi di situ. Kalau ada aromaterapi, berarti kan ada sesuatu yang berbau, segar dan sebagainya. Wangi. Nah, wangi gitu ya. Nah, di perguruan tinggi itu juga ada penelitian mengenai potensi pemanfaatan sumber-sumber alami seperti serai wangi, ya kan? Kemudian ekstrak atau dari kulit jeruk dan sebagainya. Nah, itu bisa diekstrak, diambil gitu zat aktifnya itu, dan dia bisa menjadi sumber aromaterapi. Kita sebutnya itu minyak atsiri namanya. Nah, atsiri itulah yang akan memberikan efek aromaterapi, ya, wangi dan juga secara biologis itu bisa merelaksasi. Nah, kemudian dari beberapa, terutama di perguruan tinggi di UNAN ya, banyak dosen juga yang meneliti keberagaman ini. Dan ini kita coba untuk diambil benang merahnya gitu. Ya, ada yang meneliti tentang adsorban, kemudian digunakan untuk asam lemak bebas di minyak gitu ya. Kemudian aromaterapi dari minyak atsiri dari beberapa sumber alami. Nah, kemudian itu kita ambil benang merahnya, kemudian kita buat satu produk yang menjadikan produk itu bisa langsung digunakan ke masyarakat dengan proses-proses yang lebih sederhana. Nah, kira-kira awalnya seperti itu, Mas Nadiem. Menarik ini. Saya nggak perlu kuliah kimia, sekarang jadi paham. Kalau dosen ngejelasinnya gitu ya, runut ya, lalu bertahap prosesnya gitu-gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti ada proses penyaringan dulu, berarti benar ya Mbak? Berarti proses penyaringan dulu, setelah penyaringan selesai, artinya ada proses baru, kayak tadi istilahnya tuh kayak pencampuran dan menempatkan reaksi kimianya tadi ya. Iya, jadi ada proses ada proses itu baru dikombinasikan dengan pewangi alaminya minyak untuk atsiri dapat sebagai bahan aromaterapinya, tambahan. minyak atsirinya. Ini dalam prakteknya apakah memang begitu mudah atau sebenarnya dalam konteks untuk diterapkan oleh masyarakat sehari-hari ini butuh skill tertentu gitu, sampai harus akhirnya ada pelatihan khusus gitu? Oke, sebenarnya pembuatannya cukup mudah dan sekali latihan kayaknya bisa deh. Hanya memahami formulasinya mungkin yang harus disampaikan secara detail. Nah, kemudian sumber-sumber bahan baku yang bisa digunakan, serta maksudnya mengarahkan pada proses yang tepat untuk menghasilkan komposisi yang baik. Maksudnya kalau kita salah formulasi, nanti produknya juga tidak akan, misalnya ya jadi lilinnya, tetapi nanti pada mudah lembek atau terlalu keras dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu. Kemudian pada saat menambahkan minyak atsiri, itu kan juga harus disesuaikan dengan suhu ya, suhu pencampuran. Jadi kalau kita mencampur dengan suhu tinggi, itu juga nanti khawatirnya minyak atsirinya sudah terlebih dahulu menguap gitu ya, sehingga nanti tidak terlalu optimal sebagai minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini kayak kita minyak kayu putih gitu, Mas Manin, ya itu kan minyak atsiri ya. Dari kayu putih itu kan aroma dan itu adalah sifatnya mudah menguap. Jadi ketika kita biarkan ataupun kita berikan suhu yang tinggi, itu beresiko untuk rusak seperti itu. Oke, Mbak, aku mau bahas detail satu-satu dong. Dalam proses penyaringan ini ya, aku pengen belajar nih. Dalam proses penyaringan, komposisinya gimana? Tadi kan kita mau, misalnya nih saya punya minyak jelantah 1 liter, gitu ya. Lalu saya saring pakai kain buat ngabisin ikan terinya atau sisa-sisa kulit lele. Iya, betul. Itu kan disaring pakai kain ya, tadi bisa. Terus ada satu proses penyaringan lagi, tadi disebut penyaringan asam lemak basah ya, tadi gitu ya. Asam lemak bebas. Asam lemak bebas, sorry. Iya. Asam lemak bebasnya ini mau disaring lagi pakai absorber ya. Nah, kalau kita lebih
Ya, Absorben ya. ya. Itu berarti dalam bahasa awamnya mungkin penyerap ya, alat Penjerap, betul. absorb Penjerap, penyerap. iya. Oke. Boleh dijelasin nggak Bahan proses detailnya? Mungkin secara komposisi berapa kain, lalu berapa absorber yang perlu kita siapkan dan segala absorban. Oke, misalnya untuk 1 liter minyak jelantah ya, 1 liter itu udah cukup banyak sebenarnya ya untuk percobaan sederhana itu juga banyak. Kita butuh setidaknya 50 gram dari adsorben, bisa bentonit atau bleaching earth, jadi yang biasa digunakan untuk penjerap gitu ya. Ini konsepnya seperti gini Mas, sebenarnya bentonit itu kan ya jenis bahasa ininya apa ya? Bahasa buminya ya tanah gitu ya. Tanah yang dia punya pori-pori di dalam struktur itu, ya nanti dia bisa tuh menyerap asam lemak bebasnya di dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi penampakan visualnya adalah kalau sebelumnya minyak jelantahnya agak gelap, setelah dilakukan pemurnian ya dengan adsorben tadi, nanti warna minyak jelantahnya akan lebih cerah begitu. Jadi intensitas warnanya akan menurun. Jadi nggak lagi terlalu pekat. Nah, itu juga salah satu menandakan bahwa ya lebih baik ya kalau kita buat sebenarnya sih gini. Kalau hanya untuk buat lilin asal jadi untuk penerangan saja, ya boleh juga sebenarnya yang agak gelap gitu ya, misalnya tanpa pemurnian. Tetapi ya kan alangkah baiknya kan memang dilakukan pemurnian. Pertama, lilin yang kita gunakan kan juga bernilai estetik kalau kita nanti akan cerita aromaterapi. Ya nggak mungkin juga nanti masih ada aroma tengi dan sebagainya muncul. Ya, mungkin aroma ikan Aromaterasi asinnya lagi ya, apalagi aromaterasi nanti yang muncul. ya, ikan Terasi tenginya udah Pontianak hilang. enak tuh. Wih, seru. Nah, tenginya masih ada. Nah, menghilangkan ketengiannya itu dan sebagainya itu harus dijerap. Nah, dijerap itulah salah satunya dengan sorban gitu. Oke, masuk akal. Nah, jadi setelah minyak jelantahnya cerah nih, terus kita kan harus membuat proses satu lagi tadi ya Mbak ya. Kalau Minyak kita mau sirih, bikin lilin, kita reaksikan dengan natrium apa tadi Mbak? Kalau buat sabun, jadi minyak jelantah ini sumber utamanya nih Mas, sumber bahan baku. Ya. Ya, ibaratnya tepung sama menteganya, kayak gitu ya. Ya. Nanti Mas mau buat sabun. Nanti kita harus reaksikan nih dengan basa kuat, ya, larutan basa kuat. Nah, ini senyawa kimia, namanya adalah bisa pakai larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Jadi dia akan terjadi reaksi saponifikasi begitu namanya, dan kemudian dia dapat membentuk sabun. Gitu. Tidak ada formulasinya sih. Kalau untuk lilin campurannya apa? Kalau lilin, jadi minyak jelantah nanti ditambah dengan asam stearat, ya, bahan pengental tadi. Kemudian kita homogenkan gitu, kita campurkan. Biasanya dengan bantuan suhu, ya. Bantuan suhu, kemudian temperatur gitu, jadi dinaikkan dengan panas sedikit. Biasanya sih kami gunakannya sekitar 60 derajat lah kalau untuk pencampurannya. Jadi emang nggak lama karena sambil diaduk. Nah, kemudian setelah campur rata, kita diamkan dulu. Jadi biarkan suhunya agak turun dulu. Sambil terus diaduk, baru ditambahkan essential oilnya atau minyak eksirinya di situ. Kemudian dicampur lagi. Nah, itu kemarin pelatihan yang kita lakukan. Kemudian baru kita cetak. Nah, cetaknya sesuai dengan apa yang kita siapkan. Mau bentuk lilin panjang, mau petak-petak, bulat, dan sebagainya. Bisa. Diamkan. Penampakannya jadi 30 menit 1 jam itu udah mulai mengeras tapi belum kokoh. Jadi emang sebaiknya dibiarkan setidaknya 2 kali 24 jam untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, kemudian nanti baru kita bisa uji. Kalau perbandingan, sorry aku potong. Kalau perbandingan antara minyak jelantah dengan asam pengental tadi, itu gimana komposisinya Mbak? 1:1. Jadi misalnya 100 ml minyak jelantah, jadi 100 gram ya, 1 ons ini asam stearat. Jadi 1:1. Dipanaskan pada suhu 60 derajat ya tadi ya. Kurang lebih di situ, iya. Campur, nanti setelah didiamkan, lalu nanti akan mengeras dan dimasukin ke dalam pencetak ya.
Iya. Nah, waktu mencampurkan Oke. minyak atsirinya itu suhunya harus diturunkan dulu, tapi tidak sampai mengental ya. Karena Hmm. kalau terlalu tinggi tidak baik untuk minyak atsirinya. Gitu. Jadi Oke. sambil diaduk sudah tercampur, Hmm. turunkan suhunya, kemudian baru ditambahkan, diaduk lagi, baru dicetak. Kalau minyak atsirinya berapa banyak? Untuk 100 mili misalnya? Karena kita konsentrat, itu biasanya kita pakai tetes aja. Karena Oh, konsentrat itu satu tetes. tetes aja sudah sangat wangi. Kalau misalnya pun, karena ini kaidahnya kemarin adalah semuanya hasil riset, jadi minyak Hmm. jelantanya hasil pemurnian, minyak atsirinya juga adalah hasil penelitian gitu kan. Nah itu kayaknya memang sedikit-sedikit. Tapi kalau di rumah tidak ada minyak atsiri yang kita buat sendiri, kita juga bisa kok menambahkan essential oil yang dijual gitu ya. Misalnya Oke. aroma aromaterapi, kemudian ada pewangi mawar dan sebagainya itu bisa digunakan. Kayak Oke, parfum oke. lah. Nah, ini juga pertanyaan penting. Kalau Hmm. kita mau bikin essential oil sendiri, tadi kan ada Mbak Risa bilang ada risetnya ya. Dari kulit Betul. jeruk, lalu dari Ya. sereh, gitu-gitu. Itu Hmm. gimana sih Mbak melakukan ekstraksi itu? Kalau dari kulit jeruk deh, misalnya paling gampang. Sederhananya nih ya. Nah, ini kemarin Hmm. juga kan, jadi kami tuh tim gitu di satu jurusan Hmm. kimia menyelenggarakan PKM itu, jadi sudah gabungan tuh beberapa dosen ada yang peneliti A, B, C gitu ya. Jadi bersama-sama. Hmm. Nah, kalau kulit jeruk ya sederhananya nih Mas. Pertama cacah aja dulu di apa namanya. Jadi Hmm. metodenya ada yang paling sederhana adalah perebusan, direbus. Nah, itu kok di rumah Oke. bisa dilakukan. Nah, memang kan intinya prosesnya adalah ketika dia menguap, jadi direbus gitu kan, kemudian ada yang menguap. Nah, yang menguap itu kita apa namanya? Jadi prosesnya itu pakai destilasi ya kan. Nanti dia akan dijatuhkan lagi. Jadi udah jadi uap, dia jadi cair lagi gitu. Jadi Hmm. terkondensasi kembali. Nah, itu namanya prosesnya destilasi. Ada juga yang sederhananya pakai perebusan biasa. Ya, nah itu sebenarnya ya tinggal dikasih pelarut. Pelarut utamanya adalah yang air aja, Mas. Jadi misalnya ada eh, kulit jeruk, kemudian kita rebus. Nah, nanti uapnya itu ibaratnya dikumpulkan, dibuat Hmm. kondisinya kan uap kan panas ya. Jadi dimasukkan Ya. ke dalam kayak tabung kondensor gitu. Dan nanti ini Oke. suhunya lebih rendah dibanding yang keluar sebagai uap uap si ekstrak tadi. Nah, nanti Hmm. karena dia menjadi lebih dingin, nanti dia akan kembali fasanya berubah menjadi cair. Nah, itu yang kita tampung sebagai Oh. minyak atsiri gitu. Kalau komposisinya gimana? Misalnya airnya berapa liter dengan jeruk berapa potong gitu Mbak, misalnya untuk ideal komposisinya? Eh, Kalau ini tergantung bahan ya Mas. Kalau kayak Hmm. minyak atsiri dari serai wangi misalnya, serai wangi kan bentuknya daun ya. Daun itu kira-kira kalau 2 gram, 200 gram itu kan udah banyak banget. Nah, Hmm. yang penting adalah kira-kira 5 liter air ya. Kayaknya 5 Oke, liter air, oke, ya karena itu akan direbus sampai banyak yang tapi ini tergantung ininya bahannya. Karena kalau oke. itu kan banyak banget tuh kalau minyak atsiri Hmm. 2 sampai 5 ons itu banyak banget satu dandang gitu ya. Nah, itu tergantung itu. Jadi Oke, menarik. ya. Jadi di sini tuh Aku mau kayak kulit coba. jeruk Pontianak. Boleh. Nah, Mas kalau konsep ini kan Mas Madun kan juga ada keturunan Pontianak ya, Kalbar ya. Pernah dengar istilah Ada. Betangas nggak? Betangas. Betangas. Betangas tuh aku pernah dengar sih, cuman aku lupa Heeh. artinya. Kayak ada cabang bukan Kayak sih? Betangas. oh, bukan. Bukan ya? Kayak spa deh, home spa. Kita itu Ah, kan ada dimasukkan ke dalam tempat, kemudian di hmm. dalamnya itu kan panas. Apa ya sih namanya ya bahasa ininya ya? Sauna. Sauna, ya betul sauna. Nah, sauna itu Ah, kan sebenarnya ada sesuatu yang dipanaskan, uapnya hmm, keluar, terus tubuh kita hmm, tuh kayak jadi berkeringat, terus wangi dan hmm, sebagainya kan. Nah, kayak gitulah hmm. kira-kira kok kita mau ngambil minyak Ah. sirinya. Nah, bahasa buminya kayak gitu. Oh, jadi yang diekstrak itu sebenarnya Mhm. uap uap itu kemudian dikumpulkan lagi kan
si uap Iya, jadi hasil ekstrak. iya. Ya, jadi dibuat dia namanya diekstrak, jadi diuapin dulu. Nanti itu yang Hmm. dikumpulkan jadi balik lagi ke fase cairnya, jadinya dia kita kumpulkan sebagai minyak sirinya. Oke, Jadi oke, paham, kalau paham, paham. misalnya yang dikukus itu satu dandang ya, misalnya kita bahasanya ini satu Hmm. dandang ya dapatnya paling ya segini. Karena itu udah kan dia sudah menguap dan tidak semuanya berubah menjadi ini kan Hmm. 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 konsentratnya. Sekarang apa dampak ekonominya nih? Oh, Kalau ini. kalau kita mau masuk ke, kan kemarin katanya Mbak Risa sempat Mhm, juga memberikan pelatihan komprehensif mulai dari proses penyaringannya sampai akhirnya bikin betul. itu ke Mhm, UMKM, ke ibu-ibu dan segala macam. Itu iya. mulai terasa nggak dampak ekonominya gimana setelah pelatihan itu dan apa tujuannya sih sebenarnya? Ini kan sebenarnya kalau dipatenkan menjadi produk komersial kan bisa aja ya? Iya, kalau kita buka e-commerce itu udah banyak ya yang jual-jual Hmm. kayak lilin aromaterapi atau sampai saya pernah ngikutin salah satu akun sosial medianya itu ada yang ya pembuatan sabun dan itu menjadi wadah pembelajaran juga gitu ya selain yang Hmm. mendapatkan keuntungan gitu ya bisnis lah Hmm. ekonomi sirkular. Yang pertama pasti prinsipnya adalah pemanfaatan limbah ya menjadi Hmm. eh, produk yang bernilai tambah, value added gitu ya, bernilai tambah. Kalau kita ingat dulu prinsip ekonomi bahwa seminimal mungkin proses tapi menguntungkan banyak hal kan misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi Hmm. minyak jelantah yang kembali diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, ini menjadi ekonomi circular yang rasa-rasanya perlu kita transfer knowledge-nya ke masyarakat. Kemudian, prinsip bahwa ketika memulai bisnis harus dengan suatu apa namanya modal yang besar atau dengan sesuatu eh, apa ya sumber daya baru yang mungkin kita belum punya itu kita bisa sampaikan bahwa memulai ekonomi itu jangan memulai bisnis itu tidak mesti dari sesuatu hal yang benar-benar baru, tapi kita bisa memanfaatkan apa sih yang ada Hmm. di tempat kita, sumber daya yang kita miliki. Contoh dari hal sederhana dari dapur kita bisa ada minyak jelantah. Ini sebenarnya kalau mau di serius kan gitu ya, ini bisa menjadi salah satu modal kita untuk jadi entrepreneur. Nah, jadi Hmm. sumber daya yang ada dulu aja, misalnya seperti itu ya kan dengan konsep yang sederhana tetapi bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa. Kemudian sekali lagi ini juga merupakan salah satu etika kehidupan kita ya untuk mendukung Hmm. konsep zero waste gitu kan dan keberlanjutan. Jadi kalau misalnya lebih baik kan kalau misalnya limbah-limbah yang potensi untuk dimanfaatkan ini bisa kita ubah menjadi nilai apa produk-produk yang lain gitu ya. Iya. Dan anggapan bahwa limbah itu adalah kotor dan tidak bisa digunakan lagi, itu kita bisa ubah metaforanya gitu ya, metafora Iya. transformasinya menjadi sebuah sampah atau limbah yang bermanfaat, bahkan bisa menjadi sumber mata pencaharian gitu. Hmm. Dan saya menarik waktu sama ibu-ibu PKK di perbatasan sih, karena jujur kalau kenapa memilih lilin gitu ya, mungkin ini yang Ya. terlewat di awal, kenapa lilin? Dulu Mas, Kalimantan itu sering mati lampu kan, listrik padam, Ya. kami Betul, sebutnya mati betul, betul. lampu. Jadi pertama, lilin itu adalah hal yang rasa-rasanya setiap rumah ada, harus ada, karena Demand-nya banyak. listrik, iya demandnya banyak. Kedua, Hmm. kita juga selain multi etnis gitu ya, jadi beberapa etnis di kita itu juga menggunakan lilin sebagai salah satu media untuk ibadah dan sebagainya. Oke, nah Betul. yang ketiga sekarang ya tambah lagi trennya bahwa ada yang disebut aromaterapi yang bisa karena banyak bilang banyak stres dan sebagainya, ternyata itu kita bisa gunakan dari sumber-sumber alami yang ada di sekitar kita. Jadi memang lilin ini ya rasa-rasanya kita bisa buat sendiri aja deh dibanding kalau kita membeli dan sebagainya. Lagi pula kita mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Misalnya kalau parafin terbiasa sering digunakan gitu ya, nanti asapnya dan sebagainya itu juga terhadap kesehatan kayak gitu. Oke, oke, Mbak. Aku mau nanya dong.
kalau misalnya ini kita hitung secara ekonomis, pasti kan orang banyak yang bertanya-tanya nih, emang modalnya berapa sih? Misalnya kayak tadi ya, kita punya minyak jelantah itu kan pasti zero Ya. cost, semua orang pakai. Lalu tambahan-tambahan kayak tadi untuk Asam si stearat zat gitu ya. penyerapnya, lalu tambahan saringan kain dan lain-lain. Kira-kira kalau hitung-hitungan ekonominya gimana? Berapa modal yang dibutuhkan? Lalu kalau dijual nih di pasaran berapaan lakunya? Oh, ya itu hitungan ekonominya ya. Itu yang penting ya. Betul. Kalau asam stearat saya kebetulan belinya di e-commerce ya, meningkatkan UMKM juga. Iya. Itu kurang lebih sekitar 40.000 per kilo. Kilo ya Mas ya, Per per kilo kilo. ya. Oke. Jadi kalau 4.000 gram berarti kita bisa gunakan untuk 4.000 mili ya 4 lit ya, ya berapa sih kok jadi bingung. Jadi 1 kilo itu bisa untuk 10 gram. Jadi untuk 10 liter. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu cukup cukup banyak kalau mau buat lilin ya dengan ukuran yang besar misalnya. Bahkan waktu pelatihan ibu-ibu di perbatasan bilang, "Bu, kami mau cetakannya pakai bambu." Jadi bambu di tengahnya dikasih lilin. Nah, itu karena kami biasa gunakan untuk acara-acara adat Dayak dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk bentonit itu sekitar 35 sampai 50.000 per kilo, tergantung nanti dapatnya bagaimana. Jadi ada bleaching earth, namanya itu 35 sampai 50.000. Nah, sampai di Pontianak ya harga yang di sini. Kemudian kalau pewangi atau minyak atsiri, kalau misalnya kita beli, yaitu per milinya sekitar tidak per mili, dia dijualnya per 10 mili itu sekitar 30.000. Jadi itu sangat murah kalau untuk digunakan untuk proses pembuatan lilin. Yang sumber bahan bakunya kita sudah ada, yaitu dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Itu dengan komposisi itu 40 liter ya tadi, 40.000 untuk 40 liter, lalu kira-kira jadi berapa lilin, Bu? 4 liter ya, sorry, 4 liter 4 ya liter. berarti ya. Kalau dia 1 kilo, itu kan berarti 1.000 gram. Berarti ya 1.000 mili ya, 1 liter ya. Nah itu ya kita upayakan misalnya kalau satu botol mineral itu ada 600 mili, karena ini kan perbandingannya 100 milinya minyak ditambah 100 gramnya asam stearat. Jadi kurang lebih bisa dapat nanti 2 liter larutan yang bisa digunakan untuk cetakan lilin. Nah, kalau 2 liter itu kira-kira ada 4 botol ya, kurang lebih 4 botol mineral yang 500 mili misalnya seperti itu. Nah, itu dengan diameter yang besar ya, tapi kalau kita pakai diameter yang kecil-kecil dengan cetakan yang lebih kecil, nah itu kemarin saya bawa 50 cup itu habis semuanya. Saya hanya buat 500 gram. Jadi sekitar 500 gram dan 500 mili minyak jelantah. Itu 50 cupnya habis semuanya. Dengan warna. Dan bisa ditambah lagi pewarna ya Mas, tadi saya lupa. Ada pewarna. Dan biar pewarna cantik ini ya. Harus diperhatikan, harus dia base-nya adalah oil. Jadi yang larut di dalam minyak. Kalau di dalam air dia nggak bisa. Nah, jadi bukan pewarna yang biasa. Tapi itu juga tidak terlalu mahal. Satu botol sekitar 15.000. Oke. Kalau dijual berapa Bu satu cup lilin itu kalau sekarang pasarannya? Itu kalau saya lihat di pasaran itu sekitar 5.000-an ya. 5.000. Oke. Jadi kalau 5.000 kali ada 50 itu kan 250.000 ya. Nah, itu rasa-rasanya masih masuk ya. Masih masuk hitung-hitungan ekonominya. Iya, untungnya masuk. Hampir 100.000 per itu. Dan ketika kita pakai cup itu ketika dia udah dibakar, ketika dia meleleh ya, kan dia nggak jauh jatuhnya nggak kemana-mana ya, kembali lagi ke cup tersebut. Nah itu bisa digunakan lagi. Gitu. Menarik. Saya mau bikin lah. Yuk, boleh. Oke. Tapi ini nggak susah didapat kan ya Mbak? Kayak misalnya kayak tadi semuanya tersedia di e-commerce kalau kita mau bikin gitu ya?
Ya, Hmm. tidak susah untuk didapat, insya Allah lebih mudah. Oke, oke. Mbak, tapi kalau misalnya ini di kita sebarkan gitu ya nanti orang, tapi mungkin nggak ini jadi sebuah peluang baru dari minyak jelantah? Maksud saya itu gini, apakah ada opportunity lain yang bisa kita raih dari tadi kan sabun ya, sabun Mhm, dan lilin gitu. Lilin kan mungkin karena relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kalbar yang memang mhm, tadi tuh penggunaannya cukup intensnya cukup tinggi gitu kayak untuk mati lampu. Tapi maksudnya mhm. apalagi secara kimia yang bisa kita olah dari produk minyak jelantah ini sih Mbak? Kira-kira menurut Mbak Risha masih banyak nggak? Mmm, yang jelas selain, minyak jelantah, kemudian sabun ya, eee, sabunnya juga bisa sabun cair ya, Mas. Jadi mungkin Hmm, kita fokuskan ke produk-produk, yang tidak makanan, itu masih bisa. Karena kan kalau oke. misalnya makanan dia tadi pemurnian kan dia ada ditambah bleaching earth, ada bentonit ya kita, eee, itu aja sih belum 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 meneliti ke sana apakah nanti dampak secara kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi Hmm, lebih banyak ke sana. Tetapi kalau kita lihat dari potensi lain, nah ini kalau teman-teman startup punya ide kan, nggak tahu mungkin Mas Madi juga punya eh, eh, ini informasi, ini juga hmm, sebagai wadah, ayo jadi ngumpulin minyak jelantah gitu ya Mas ya. hmm, Jadi hmm, hmm, sebagai platform misalnya pengumpul minyak hmm, jelantah yang nantinya bisa ditukarkan dengan produk yang dihasilkan. Misalnya nanti siapa yang bisa menjual minyak jelantahnya, nanti feedbacknya dia itu adalah dalam bentuk produk hasil olahan. Misalnya sabun cuci piring, hmm, sabun ya bersih lantai gitu ya, misalnya itu bisa atau lilin. Nah, jadi daripada saya buang minyak jelantah saya masukkan ke tempat media tersebut, kemudian nanti ditukarkan dengan produk. Nah, itu juga menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan oke. ekosistem startup ya ataupun Hmm. usaha gitu dari hal-hal sederhana khususnya pemanfaatan limbah. Mungkin di situ, Mas. Iya, 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 menarik, menarik. Tapi secara kimia, kenapa ya minyak jelantah? Maksud saya tuh kenapa Minyak yang minyak lain jelan boleh minyak juga sih. oke, oke. Yang Maksud penting saya kan apa ada minyak. kandungan di minyak jelantah yang spesifik sehingga bisa diolah untuk Hmm. produk-produk tadi? Apa karena dia limbah Uh, aja? ya kalau pemilihannya sih karena itu produknya terus ada. Kalau dari Hmm, segi senyawanya tadi dia mengandung trigliserida yang bisa hmm, diubah gitu ya menjadi bentuk sabun dan juga gliserol sebagai bentuk produknya. Tapi kalau misalnya minyak lain, minyak tanah misalnya ya pertama udah mulai langka gitu mahal. kan daripada untuk buat lilin ya untuk yang lain aja misalnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita coba untuk memanfaatkan sumber-sumber yang misalnya tidak digunakan sebagai makanan, tidak ada sebagai Hmm. digunakan apalagi, ini bisa kita gunakan sebagai sumber untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Itu sih motivasi awalnya. Oke, oke. Mbak, ini Hmm. pertanyaan yang biasanya aku lanjutkan. Tapi sekiranya Mbak Risha nanti misalnya dimintai pendapat oleh pemerintah provinsi atau apa, ini udah pernah diajak ngobrol belum untuk Aduh, saya pemberdayaan takut teman-teman? bercanda. Jangan-jangan Iya. kan sekarang Mhm. pelatihannya baru door to door kan dalam program Iya. kampus. Seandainya Mhm. pemerintah mau mengekspansi ini menjadi sebuah kebijakan dan segala macam, menurut Mbak Risha memungkinkan nggak? Sangat-sangat, memungkinkan. Bahkan Hmm. dari hasil kemarin, dari hasil ibu-ibu PKK, ibu-ibunya bilang gini, "Bu, kita akan ada pertemuan dengan, ibu-ibu PKK. Nanti saya akan coba ini ya, eee eee, ajak mereka juga ya, nanti saya akan meragakan," gitu ya. Itu kan berarti kan Hmm. sudah nempel nih di ibu-ibunya dan mereka mau ngadain sendiri gitu ya. Nah, kami juga sangat Hmm. senang kalau itu bisa menjadi roda yang bergerak gitu ya. Kita cukup mengengkau Hmm. sekali, kemudian bersama-sama dilakukan. Saya rasa sangat bahagia sekali ya, maksudnya kita jadinya karena sebenarnya selain memanfaatkan minyaknya, kalau kita hitung-hitung ekonomi, ada sisi lain yang sebenarnya kita tuju, yaitu adalah pola pikirnya, ya, pola Oke. pikir masyarakat dan juga kemampuan meningkatkan wawasan dan skill untuk mengubah sesuatu gitu. Jadi tidak serta-merta, oh ya udah limbah buang gitu, tapi gimana ya ini bisa menjadikan suatu produk bertransformasi sebagai produk yang bernilai tambah. Nah, itu kayaknya yang
salah satu tujuan. Jadi ketika ibu-ibunya bilang, wah nanti saya mau coba pakai ini ya, pakai bambu ya dengan bentuk-bentuknya. Nah itu kan kreativitasnya muncul sendiri ya Mas ya. Iya, Nah iya. itu kita yang dengarnya juga, oh senang sekali Bu. Nah, ini nanti Mm-mm. kami lanjutkan ya. Nah itu yang menjadi kayaknya niat dan motivasi kami kayaknya disambut oleh mereka dan itu kayaknya sudah sangat membahagiakan. Gitu. Oke, oke. Ya, semoga ini bisa diteruskan dan terus jadi efek dominonya kemana-mana. Amin. Dengan Nah, efek harapan domino ya Mas ya, masyarakat betul. bisa setelah menonton ini Ini mungkin mungkin nanti nanti akan akan ada ada follow follow up. up. Siapa Siapa tahu tahu mereka bisa terinspirasi untuk membuat ini di rumah masing-masing gitu ya, dengan menjadi bisnis baru lah, saya mungkin gitu. betul. Saya yakin sih banyak peneliti-peneliti yang luar biasa sudah banyak eh, apa ya mengkaji gitu ya tentang hal-hal ini. Tapi Mm. bagaimana kita coba dari apa yang sudah kita kaji tadi sebisa mungkin ini bisa sampai ke masyarakat dengan cara dan eh, jalan yang lebih sederhana gitu kan, tetapi bisa sampai ke mereka. Jadi walaupun tidak menggunakan bahasa adsorben, tapi mereka tahulah ini untuk lebih memurnikan dan sebagainya. Hmm. Tapi saya membayangkan kalau saya udah masuk dalam skala yang agak besar gitu ya. Kan Hmm, kalau ngandelin dari jelantah rumah kan nggak banyak gitu ya cukup Mbak. ya. Hmm. Ya, ada cerita nggak dari teman-teman yang sudah diberikan pelatihan gitu? Akhirnya mereka apakah jadi pengepul lama-lama ngumpulin atau gimana ngumpulin bahan bakunya untuk bisa menyerap si minyak itu? Pengepul kalau dari rumah tangga mungkin tidak terlalu banyak. Jadi kalau yang dari Hmm, sekarang itu masih rumah-rumah tangga aja kan limbahnya kan. hmm, Nah, tapi kebayang kalau besar, di sini kan juga banyak perusahaan kelapa sawit ya Mas ya. Jadi itu ya. nama selain ada CPO, crude palm oil itu juga kita ada sludge oil. Nah juga beberapa dosen di UNTAN gitu ya, khususnya di MIPA Kimia itu juga banyak tuh yang mengkaji tentang penggunaan yang sludge oil. Jadi yang sawit diambil limbahnya juga. Nah itu kan juga bernilai. Itu Hmm, juga ada juga yang mengarah ke sana sebagai sumber selain dari sumber minyak jelantah. Selain itu ada juga minyak kelapa, karena di sini juga penghasil minyaknya selain dari minyak sawit, minyak kelapa gitu. Jadi kita ada industri di sini. Nah kadang ada limbah juga yang dihasilkan. Nah itu beberapa juga ada yang menggunakan itu sebagai sumber untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Jadi kalau hmm. bisa dilihat di sini sih selama ini potensi untuk mengembangkan produk-produk itu sangat besar. Nah, tinggal bagaimana pertama regulasi ya, karena limbah tuh juga ada regulasinya ya, tidak 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 Mm-mm. semerta-merta ya limbah limbah aja kayak gitu. Oke, oke. Sip. Terima kasih banyak Mbak Risha atas Sama-sama. waktunya. Ini sangat mencerahkan dan semoga kita bisa terus mengembangkan ini supaya masyarakat Ya, banyak yang terbantu. boleh. Terima Terima kasih. kasih Mas Madin dan Query ya yang udah menyediakan ruang berbagi untuk teman-teman dengan kerja ilmiah bisa menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Siap. Thank you Makasih ya. Mbak. Sama-sama. Terima Makasih ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.